Haleluya, puji Tuhan. Selamat bergabung kembali dengan program Yesus Harapanku, di mana malam hari ini bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati jamahan Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita, yang akan memberi kekuatan bagi mereka yang lemah, yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Saya percaya saudara dimanapun saudara berada, malam hari ini ketika kita membuka hati, ketika kita siap untuk menerima jamahan Tuhan, ketika kita minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberkati kita semua pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya, kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Bimbinglah kami Tuhan di sepanjang jalan kehidupan kami, agar kami tidak jatuh. Haleluya. Bimbinglah daku, ya sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku, naikkan permohonan
Yesus menopangku, ku tak jatuh. Jadi keyakinan kami Tuhan, kami memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk memimpin setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami tahu ada banyak ujian, ada banyak tantangan yang harus kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, dengan Yesus di dalam hidup kami, dan kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami hidup di dalam firman-Mu. Maka kami tidak akan jatuh Tuhan, karena Engkau yang selalu menopang kami. Firman-Mu yang menopang kami. Firman-Mu yang meluruskan jalan-jalan kami. Firman-Mu yang memberikan kami hikmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan, kami mau diisi oleh firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jamah hati kami, jamah pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar pada malam hari ini dapat menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya lewat firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, kami boleh dibaharui hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah doa ini dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kembali kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kembali kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman yang hidup itu akan bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita mengizinkan Tuhan, ketika kita mengizinkan firman dan Roh Kudus bekerja pada malam hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-21. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Di sana judul perikop tertulis Yesus mengutuk pohon ara. Saya bacakan sampai ayat yang ke-22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca ayat-ayat di dalam perikop ini, khususnya ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, mungkin kita akan merasa heran dan akan timbul pertanyaan, mengapa Tuhan mengutuk pohon ara ini? Kita tahu pohon ini adalah memang makhluk hidup, tetapi pohon itu bukanlah makhluk bermoral yang mempunyai tanggung jawab moral, sehingga ketika dia tidak berbuah, dia dapat dikutuk. Begitu kira-kira ya. Karena ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya pun bertanya-tanya di dalam hati saya, kenapa Yesus mengutuk pohon ara ini? Ya. Kenapa Yesus sampai harus melakukan satu tindakan yang ekstrim? Ya. Ketika Yesus mendapati pohon ara itu tidak berbuah, Yesus mengutuk pohon ara itu sehingga pohon itu sekonyong-konyong kering. Di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-19.
dan dia tidak akan berbuah selama-lamanya. Apakah Yesus begitu marah karena lapar? Ya, karena di dalam ayat yang ke-18 di sana dikatakan Yesus merasa lapar. Ya. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Pohon ini dilihat oleh Yesus karena pohon ini sudah rimbun dengan daun-daun sehingga dapat terlihat dengan jelas bahwa ada pohon ara di situ. Tetapi ketika Yesus menghampiri pohon ara itu, didapati bahwa pohon itu tidak berbuah dan Yesus mengutuk pohon ara itu. Nah, keheranan kita mungkin kenapa Yesus sampai begitu marah, ya? Kalau Yesus marah hanya karena merasa lapar tentunya tidak mungkin, ya. Kenapa? Karena kalau saudara ingat apa yang tertulis di dalam Matius pasal yang keempat, di mana Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, Yesus tetap dapat bisa mengendalikan dirinya sekalipun dia dalam keadaan lapar sebagai manusia, ya. Sekalipun ia lapar, dia dapat tetap mengendalikan dirinya. Jadi bukan karena ia lapar dan tidak mendapati pohon ara itu tidak memiliki buah sehingga dia mengutuk pohon ara itu dan pohon itu menjadi kering dan tidak berbuah selama-lamanya. Nah, jadi ketika Yesus melakukan hal itu pasti ada sesuatu, ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya karena saat itu Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, sebagai seorang guru yang memiliki murid-murid tentu dia ingin mengajar murid-muridnya tentang banyak hal. Dan salah satunya adalah yang tertulis di dalam Injil Matius 21 ini, mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Nah, sebagaimana kita tahu di dalam firman Tuhan, Yesus sering mengajar murid-muridnya dengan perumpamaan-perumpamaan. Ya, ada berbagai-bagai perumpamaan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dan Yesus ajarkan sesuatu dari perumpamaan itu. Ada perumpamaan yang Yesus ajarkan hanya dengan berkata-kata, ya, dengan cerita, dengan sebuah kisah perumpamaan. Tetapi ada juga perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-murid dengan didemonstrasikan. Nah, salah satunya adalah yang terdapat di dalam Matius 21 ayat 18 sampai 22 ini. Ketika Yesus mengutuk pohon ara itu, Yesus sedang melakukan sesuatu yang dapat menjadi satu pengajaran kepada murid-muridnya, satu perumpamaan yang menjadi gambaran pelajaran yang Yesus akan ajarkan kepada murid-muridnya saat itu. Ya, kalau kita bandingkan di dalam Lukas pasal yang ke-13, saya tidak punya waktu untuk membaca itu, tetapi kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 9 di sana juga disebutkan satu perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, tetapi tidak dilakukan, hanya dikisahkan saja. Nah, di dalam Matius 21 ini Yesus langsung melakukan sesuatu terhadap pohon ara itu. Ya. Yang pertama-tama, kalau kita mau mempelajari apa yang Yesus hendak ajarkan kepada murid-murid, maka kita pertama-tama akan melihat satu ayat di dalam Hosea pasal yang ke-9, ayat yang ke-10. Hosea pasal yang ke-9, ayat yang ke-10. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Sampai di situ saja. Jadi pohon ara menjadi gambaran atau lambang dari bangsa Israel. Nah, Yesus ingin mengajarkan kepada murid-murid apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, apa kebiasaan atau hal-hal yang mereka lakukan dan itu menjadi satu pelajaran bagi murid-muridnya, baik itu menjadi satu pelajaran yang baik ataupun menjadi satu pelajaran yang tidak baik yang seharusnya tidak dilakukan oleh murid-murid saat itu, ya. Nah, jadi apa sebenarnya yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya? Tentu kalau kita mau mengetahui apa yang hendak Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kita harus mempelajari bagaimana
proses buah ara itu, pohon ara itu berbuah, ya. Kalau kita pelajari, ya, pohon ara ini berbuah 2 kali dalam 1 tahun. Nah, pertama-tama dia akan berbuah seperti kuncup-kuncup, ya, yang akan muncul pertama-tama dan biasanya itu muncul di bulan Februari. Jadi di dalam bulan Februari muncullah buah-buah yang berbentuk seperti kuncup-kuncup yang disebut dengan buah-buah awal. Nah, setelah dia berbuah awal dengan kuncup-kuncup itu, maka daun-daun dari pohon ara ini akan mulai muncul. Jadi pohon ara yang ditemui oleh Yesus itu sudah memiliki daun yang lebat. Nah, setelah daun-daun itu muncul, maka kuncup-kuncup buah pertama ini akan gugur. Dan buah-buah yang baru akan timbul di ranting-ranting yang baru, dan itu biasanya akan dipanen sekitar bulan Juni atau Agustus, begitu, ya. Itu proses pohon ara berbuah. Jadi kalau kita pelajari bagaimana pohon ara itu berbuah, maka kita dapat mengerti kenapa Yesus mengutuk pohon ara itu. Kalau kita lihat saudara, pohon ara yang ditemui Yesus ini penampilannya menipu. Kenapa menipu? Karena seharusnya ketika pohon ara itu sudah memiliki daun-daun yang lebat, seharusnya pohon itu sudah mempunyai buah-buah awal. Ya, yang tadi saya sebut dengan buah awal yang berbentuk kuncup-kuncup. Pohon ara yang ditemui Yesus sudah memiliki daun yang lebat. Tetapi ketika Yesus menemukan pohon ara ini tidak didapati buah. Artinya apa? Artinya penampilan pohon ini menipu. Tidak seperti yang seharusnya terjadi. Ada yang salah dari proses berbuah dari pohon ara ini. Nah, memang kalau kita lihat, karena kisah ini juga ditulis di dalam Markus pasal yang ke-11. Saudara boleh buka Markus 11, kita lihat ayat yang ke-13. Di sana tertulis, di dalam Injil Matius hal ini tidak ditulis ya, tetapi di dalam Markus di sana tertulis, kita baca saja bagian yang terakhir, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Kalau kita mengacu kepada musim panen buah ara, memang tidak ada salahnya ya. Kan memang belum musim panen. Apa yang salah dari pohon ara itu? Tetapi masalahnya bukan karena musim panennya, tetapi karena penampakan dari pohon ara yang ditemui oleh Yesus ini. Di mana seharusnya kalau dia sudah memiliki daun-daun yang lebat sehingga orang dapat melihat pohon itu, seharusnya pohon itu sudah memiliki buah-buah. Jadi bukan berbicara tentang buah yang dipanen setelah daun-daun itu gugur. Setelah kuncup-kuncup itu gugur. Buah yang ingin didapati oleh Yesus adalah buah-buah sebelum daun-daun itu bermunculan. Jadi penampilan pohon ara ini menipu, ya. Kelihatannya sudah bisa dinikmati, tetapi ternyata tidak bisa dinikmati. Nah, kalau pohon itu sudah berdaun lebat dan tidak memiliki buah, artinya sampai masa panen pohon itu tidak akan memiliki buah. Sehingga pohon itu tidak dapat ditemukan buah-buah pada musim panen. Artinya apa? Pohon ara itu sebenarnya tidak produktif karena dia memang tidak akan pernah berbuah. Hanya daunnya aja yang kelihatan, tetapi buahnya tidak ada. Dengan kata lain, pohon ini tidak produktif, ya. Dan pada akhirnya Yesus mengutuk pohon itu. Apa yang bisa kita pelajari dari pohon ara yang tidak produktif ini? Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berguna.
ketidakbergunaan itu akan membawa kita kepada satu malapetaka, satu bencana. Seperti pohon ara ini, ketika dia ditemui tidak produktif, ketika Yesus tahu bahwa pohon ini memang tidak akan berbuah, tidak akan ada hasil panen dari pohon itu, maka dia mengutuk pohon itu. Kalau kita lihat di dalam Injil Markus, ada sedikit perbedaan dengan apa yang ditulis di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Markus, setelah Yesus menemui pohon ara itu dan mengutuknya, lalu di sana ada peristiwa Yesus menyucikan bait Allah. Seperti yang tadi sudah kita baca di dalam Hosea 9 ayat 10, pohon ara ini menggambarkan bangsa Israel. Umat Israel yang kelihatannya hebat, ya. Tetapi saudara lihat di dalam ayat yang ke-15 dari Markus pasal 11 sampai ayat yang ke-19, di sana ada banyak hal-hal yang ditemui oleh Yesus di dalam bait Allah yang tidak menggambarkan buah-buah kebenaran sebagai umat-umat Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang ke-17 di sana Yesus berkata, "Bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Apa yang Yesus temui di dalam bait Allah tidak mencerminkan sedikit pun satu gambaran tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Umat Israel yang kelihatannya hebat, satu bangsa pilihan Tuhan yang ditandai dengan sunat, mereka punya hukum Taurat yang mereka pelajari, yang mereka hafal dengan mati-matian, ya. Mereka punya bait Allah yang begitu megah. Tetapi sangat disayangkan, ya. Semua yang mereka miliki, semua yang mereka lakukan, mereka mempersembahkan korban-korban yang sempurna kepada Tuhan. Mereka punya imam-imam, ahli-ahli Taurat yang mengajari mereka tentang Taurat itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya di dalam kehidupan mereka, tidak ada buah-buah kebenaran yang keluar dari dalam kehidupan mereka. Dan ini yang hendak Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bahwa bangsa Israel mereka memang taat tentang ibadah mereka, tentang keagamaan mereka, tentang pekerjaan keagamaan mereka. Tetapi mereka mandul terhadap buah-buah kebenaran. Di dalam hidup mereka, mereka tidak menghasilkan buah-buah kebenaran. Hanya kelihatannya saja hebat. Seperti pohon ara ini. Daun-daun yang lebat sudah terlihat. Tetapi ketika ditemui oleh Yesus, daun-daun ini tidak. Pohon ini tidak berbuah. Hanya kelihatan baik, hanya kelihatan bagus. Tetapi tidak ada buah-buah kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan malam hari ini saya pelajari karena saya merasa ada sesuatu yang mengganjal hati saya, ya. Karena biasanya memang akhir-akhir tahun itu ya, apalagi setelah masa PPKM mulai turun levelnya, ya, kegiatan di dalam pelayanan kembali aktif. Umat-umat Tuhan kembali beribadah di dalam rumah Tuhan. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan, ada banyak ibadah-ibadah yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan. Apalagi mungkin ya menjelang Natal, ada banyak persiapan-persiapan yang dilakukan dan membuat kita sibuk, ya, memakai waktu untuk melakukan banyak hal. Tetapi satu kali ketika saya mulai merasa lelah dan saya mulai merasa, aduh banyak sekali ya kegiatannya. Saya merasa ada sesuatu di dalam hati saya yang berkata, jangan sampai segala pekerjaan itu, segala kelelahan yang kita alami itu sia-sia, ya. Kita melakukan banyak hal, kita berkata-kata tentang banyak hal. Kita melakukan banyak hal di dalam pelayanan, kita melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi dari pelayanan itu, dari apa yang kita lakukan, jangan-jangan
tidak ada buah-buah kebenaran. Mungkin kita bisa beribadah, rajin ibadah, setia beribadah, kita rajin melayani, kita ada di dalam persekutuan-persekutuan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang lain. Tetapi apakah itu sejalan dengan kehidupan kita? Di mana hidup kita, dari dalam hidup kita keluar buah-buah kebenaran. Bukan hanya kita sibuk melayani, bukan hanya kita sibuk beribadah, bukan hanya kita sibuk untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan keagamaan sebagaimana bangsa Israel lakukan saat itu. Tetapi mereka tidak beriman kepada Yesus, mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Di dalam hidup mereka tidak ada buah-buah kebenaran. Yang mereka lakukan hanya pekerjaan keagamaan semata-mata. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan ini. Jangan sampai apa yang kita lakukan di dalam hidup kita tidak sejalan, tidak sepadan dengan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin saudara punya banyak peran di dalam hidup ini. Peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai pekerja, karyawan, peran sebagai hamba Tuhan, peran sebagai aktivis di dalam rumah Tuhan. Tetapi jangan sampai peran-peran kita itu tidak sejalan dengan apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam segala hal yang kita kerjakan tidak nampak buah-buah kebenaran. Paulus katakan di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22, tetapi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Kita harus bekerja, tapi bukan hanya bekerja sampai di bekerja saja. Di dalam segala pekerjaan kita harus ada buah-buah yang keluar dari pohon kehidupan kita. Haleluya. Dalam Lukas 3 ayat yang ke-8, di sana tertulis, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Hidup kita yang sudah bertobat harus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertobatan kita harus nyata dengan buah-buah yang keluar dari pohon kehidupan kita. Untuk apa kita sibuk melayani? Untuk apa kita sibuk beribadah, tetapi hidup kita tidak menunjukkan buah-buah pertobatan? Kita masih diikat oleh banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kehidupan kita masih terikat, masih dibelenggu dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kehidupan kerohanian kita kering, tidak berbuah lagi. Karena kita tidak menyadari bahwa ternyata selama ini kita sudah sibuk hanya dengan pekerjaan-pekerjaan keagamaan. Bukan sibuk untuk memperlihatkan buah-buah kebenaran yang kita dapatkan dari hidup bertobat sebagai umat-umat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita mau memberikan segenap kehidupan kita, segenap hati kita, supaya Tuhan baharui kehidupan kita. Kalau selama ini secara sadar maupun tidak sadar, kita melayani Tuhan, kita beribadah, tetapi tidak ada buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Tidak ada sukacita yang membangun kehidupan pribadi kita. Kita minta kepada Tuhan malam hari ini, di dalam doa kita kepada Tuhan, Tuhan lembutkan hati kami Tuhan. Supaya firman-Mu itu dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Membebaskan kita dari segala belenggu
yang membuat hidup kita bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu bekerja di dalam hati kami, Tuhan. Kami mau berbuah-buah banyak bagi Engkau. Lembutkan hati kami, Tuhan. Bapa, Haleluya. lembutkanlah Haleluya. hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Haleluya. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Inilah doa kami, Tuhan. Inilah permohonan kami. Lembutkan hati kami supaya kami dapat mengasihi Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Supaya dari dalam kehidupan kami keluar buah-buah pertobatan, Tuhan. Dapat menjadi saksi-Mu. Haleluya. Dan mengerti Haleluya. rencana-Mu di Haleluya. dalam hidupku. Jadikan aku Haleluya. semakin indah di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
lewat firman-Mu Engkau menunjukkan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Karena Engkaulah yang mengenal hati kami, Engkau yang mengenal kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat hadir-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Lewat firman-Mu kami tahu ada kasih Tuhan. Lewat firman-Mu kami tahu teguran-Mu Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Kami naikkan pujian kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau mengenal hati kami, Engkau melihat isi hati kami Tuhan. Apakah kami sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah pelayanan kami, apakah ibadah kami sudah berkenan di hati Tuhan? Tuhan jamah hati kami, Tuhan selidiki hati kami. Lembutkan hati yang masih mengeraskan hati mereka Tuhan. Lembutkan pribadi-pribadi yang masih mengeraskan hati mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah hati yang keras, melembutkan hati yang keras, sehingga firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh subur di dalam hati kami. Lewat firman Tuhan ada buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus selidiki jalan-jalan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan buah-buah kebenaran yang keluar dari dalam kehidupan kami, kami rindu Engkau disenangkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang sudah menunjukkan kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Patutlah kami berterima kasih kepada Tuhan. Patutlah kami mengucap syukur Tuhan dengan berbuat bakti bagi Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami didapati Tuhan benar di dalam setiap apa yang kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam perkataan kami, di dalam pikiran kami Tuhan, di dalam tingkah laku kami. Orang lain dapat melihat buah-buah kebenaran yang dapat memuliakan Tuhan, yang dapat mengagungkan, meninggikan Tuhan. Dan kami dapat menjadi saksi Tuhan. Mereka yang belum percaya, mereka yang belum menerima Tuhan, dapat melihat buah-buah kebenaran Kristus dari dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Rencana-Mu di dalam Haleluya, haleluya.
syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah terima kasih kami kepada Tuhan Hanya yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku Bukan sekedar pujian kami Tuhan, tapi ini Tuhan yang ingin kami naikkan kepada Tuhan, Yesus. bahwa kami berterima kasih buat kasih Tuhan. Mengasihiku, Kami berterima kasih Tuhan menjadikan kami milik-Mu. Kau Terima kasih Tuhan, terima kasih yang tak terhingga buat kasih Tuhan. betapa hatiku Haleluya, naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. berterima kasih. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kita. Kau mengasihi, Haleluya, 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 haleluya. Kau memilikiku. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan Inilah yang menjadi kerinduan kami. persembahanku, segenap Kami rindu memberikan segenap hidup kami, jiwa kami, Tuhan.
terima dari Tuhan, apa yang kami miliki, yang kami dapat dari Tuhan. Hidup kami ini Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, agar orang lain dapat merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah kehidupan kami Tuhan. Inilah segenap hidup kami. Kami serahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dengan apa yang kami lakukan, dengan apa yang kami miliki, tidak akan pernah cukup untuk membalas kasih Tuhan dalam hidup kami. Tapi apa yang dapat kami perbuat Tuhan, apa yang dapat kami berikan bagi Tuhan, kami mau persembahkan dengan segenap hati kami, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Kami melayani dengan hati yang tulus, kami beribadah dengan hati yang tulus. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Ajar kami menghargai kasih Tuhan. Ajar kami menghargai pengampunan yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pimpin kami untuk hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah persembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Pimpin kami Tuhan, agar kami tahu bagaimana kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Agar kami Tuhan dapat menjadi pohon yang mengeluarkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kami Tuhan. Karena Tuhan telah tebus kami, Tuhan telah selamatkan kami, Tuhan sudah ampuni dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin kami, bentuk hidup kami, supaya kami dapat hidup di dalam pertobatan yang Tuhan kehendaki. Haleluya, haleluya, haleluya. Segenap hidupku, jiwa
hidupku. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka Mari buka hatimu bagi Tuhan. untuk-Mu, Tuhan. Katakan, kami terbuka di hadapan Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Nyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Luruskan jalan kami yang bengkok Tuhan. Layakkan kami di hadapan. Kami rindu ketika kami datang kepada Tuhan. Kami berlayak untuk menghampiri Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau Tuhan memiliki hati yang benar, untuk-Mu, Tuhan. hati yang bertobat, hati yang tidak terbelenggu oleh keinginan-keinginan kami Tuhan. Segala perkara Haleluya, haleluya, haleluya. semua yang Haleluya, haleluya. supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu. Sungguh kami rasakan jamahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang selalu dapat mengajar kehidupan kami, yang dapat memimpin kehidupan kami, yang dapat membetulkan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk menghargai kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami menghargai kasih Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan Tuhan, di dalam hidup kami, semua berkenan bagi Tuhan. Semua sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon ampun. Kalau selama ini Tuhan kami hidup dengan keinginan-keinginan kami sendiri. Kami tidak hidup dengan buah-buah pertobatan Tuhan. Kami tidak hidup menampakkan buah-buah yang baik. Tuhan ampuni kami. Dan biarlah Tuhan malam hari ini Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah kami semua. Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami semua, memberi kekuatan bagi kami, agar kami dapat hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami semua yang sudah diberkati, kami semua yang sudah menerima jamahan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada perubahan yang akan terjadi ketika kami dijamah oleh kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami yang dapat mengubahkan setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang dapat melepaskan segala belenggu, melepaskan segala ikatan dosa kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau ampuni kami semua.
Dan pimpin kami Tuhan untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, ada jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, Tuhan, kami tetap percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sekalipun ada banyak pelanggaran di dalam hidup kami, tetapi ketika kami mohon ampun kepada Tuhan, maka Engkau Tuhan yang akan membersihkan hati kami dari segala dosa. Sehingga apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, segala kelemahan yang kami hadapi, baik itu sakit penyakit, baik itu belenggu-belenggu dosa Tuhan, semua yang kami hadapi, semua tantangan kehidupan, semua masalah yang kami hadapi saat ini, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berserah Tuhan kepada kehendak Tuhan. Kami berserah kepada rencana Tuhan. Kami berserah kepada pimpinan Tuhan yang akan membawa kami Tuhan kepada damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Mereka yang sakit saat ini Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka yang lemah Tuhan, mereka dihiburkan. Mereka yang memerlukan Engkau akan mendapati Engkau Tuhan di dalam hidup mereka. Kami tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami umat-umat Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan Tuhan sebagai manusia. Kami terbatas Tuhan, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, kami punya Tuhan yang ajaib. Kasih-Mu ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya kami semua yang membutuhkan Engkau telah menerima pertolongan dari Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami kembali berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPDI Ketapang, Kramat, dan juga Neo Soho. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang berbuah-buah. Jadikan kami umat-umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang tidak hidup dengan kesibukan kami sendiri Tuhan, tetapi kami hidup bagi Engkau. Kami hidup hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami berterima kasih dengan hidup seturut dengan firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati setiap umat Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, dalam setiap tantangan, di dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Kami tahu tangan Tuhan yang menopang mereka, tangan Tuhan yang memimpin mereka sehingga mereka boleh keluar dari setiap masalah yang sedang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Selama kami hidup benar di hadapan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga selalu membela kehidupan kami. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami beserta para wakil gembala. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat, kekuatan untuk dapat membawa domba-domba kepada jalan kebenaran yang Engkau kehendaki Tuhan. Supaya jiwa-jiwa ini juga boleh bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati seluruh keluarga besar dari Bapak Gembala kami Tuhan, supaya apa yang nampak dari kehidupan keluarga Bapak Gembala kami juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat, boleh menjadi berkat bagi orang lain yang menyaksikannya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami bawa kepada Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih buat pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib yang kami rasakan, yang kami saksikan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih begitu ajaib pertolongan Tuhan bagi kami, dan kami sangat mengucap syukur Tuhan buat kasih dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau juga melihat mereka yang belum percaya kepada Tuhan.
lewat kehidupan kami, banyak orang boleh dimenangkan. Banyak orang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga ingat kepada pemerintahan negara kami Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan memberikan mereka hikmat, takut akan Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan. Supaya mereka juga Tuhan dapat membawa bangsa dan negara ini menuju kepada arah yang lebih baik. Dan biarlah kiranya juga Tuhan, mereka juga boleh dimenangkan. Mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat yang telah kami terima pada malam hari ini. Buat berkat firman Tuhan, buat pekerjaan kuasa Roh Kudus, buat jamahan Tuhan yang sudah menjamah hati kami, yang sudah memberkati kami. Dan kami akan pakai kehidupan kami Tuhan untuk tetap menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami akan alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.